Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunia Lawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023143613. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Haji Dr. Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, di sini materi pertama yakni ada membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Ilmu merupakan kegiatan akal budi untuk menjelaskan kenyataan empiris secara spesifik menurut 3 kriteria utama. Pertama, rasional, metodis, dan sistematis. Dengan istilah rasional mau dikatakan bahwa apa yang diklaim oleh suatu ilmu sebagai kebenaran dapat diterima karena masuk akal, yakni logis, kritis, dan terbuka untuk perbaikan. Jadi, apa yang rasional tidak kebal kritik. Baik, yang selanjutnya adalah filsafat. Filsafat secara umum bisa diartikan sebagai kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat bisa diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakannya. Baik, materi selanjutnya yakni ada mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Di sini berikut beberapa ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Baik, yang pertama ada rasionalitas. Berpikir ilmiah filsafat didasarkan pada logika dan alasan yang terperinci. Ini melibatkan penggunaan argumen yang konsisten dan valid untuk mendukung klaim atau hipotesis. Baik, yang kedua ada pendekatan kritis. Berpikir ilmiah filsafat melibatkan sikap kritis terhadap ide, konsep, dan argumen. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pemikiran sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk menguji hipotesis secara objektif. Yang ketiga ada keterbukaan terhadap perubahan. Sebagai proses yang terus berkembang, berpikir ilmiah filsafat menekankan keterbukaan terhadap perubahan dan penyesuaian terhadap bukti baru atau interpretasi yang baik. Baik, yang selanjutnya adalah metode berbasis bukti. Berpikir ilmiah filsafat mengandalkan penggunaan bukti empiris, observasi, dan penelitian yang sistematis. Ini melibatkan pembuktian klaim atau hipotesis dengan data yang dapat diuji dan diverifikasi. Baik, yang selanjutnya adalah keberanian untuk bertanya. Berpikir ilmiah filsafat melibatkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang sulit dan menggali masalah yang kompleks. Ini mencakup kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan yang mapan dan mengeksploitasi berbagai sudut pandang. Baik, yang selanjutnya yakni pemikiran. Berpikir ilmiah menghargai keberagaman pemikiran dan perspektif. Ini memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai pandangan, teori, dan pendekatan dalam mengeksplorasi suatu masalah dan fenomena. Baik, selanjutnya yakni ada kreativitas. Kreativitas berpikir ilmiah
bersifat sistematis dan analisis, yaitu juga menghargai kreativitas dalam menyusun dan menguji hipotesis, serta dalam menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Baik, materi selanjutnya, yakni ada menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir ilmiah. Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah atau filsafat dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu rasionalitas. Pancasila adalah hasil dari proses pemikiran rasionalitas yang mengintegrasikan nilai-nilai fundamental yang dianggap esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembentukan Pancasila melibatkan refleksi mendalam tentang kebutuhan masyarakat Indonesia akan landasan moral, sosial, dan politik yang kokoh. Baik, yang kedua adalah pendekatan kritis. Pembentukan Pancasila melibatkan evaluasi kritis terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang ada di Indonesia pada saat itu. Bung Karno dan para perumus Pancasila melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat, serta mengevaluasi kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai nilai dan tradisi yang ada. Baik, yang selanjutnya adalah keterbukaan terhadap perubahan. Pancasila harus berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Meskipun tetapi mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Pancasila telah mengalami interpretasi dan aplikasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang selanjutnya ada metode berbasis bukti. Proses pembuktian Pancasila melibatkan penggunaan bukti empiris tentang kondisi sosial dan politik Indonesia pada saat itu. Para perumusnya mengamati dan menganalisis realitas sosial masyarakat Indonesia serta mengevaluasi implikasi nilai-nilai yang diusulkan untuk keberlangsungan negara. Baik, yang selanjutnya ada keberanian untuk bertanya. Pembentukan Pancasila melibatkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis tentang esensi negara dan masyarakat yang ideal bagi Indonesia. Para perumus Pancasila secara aktif menggali nilai-nilai yang dianggap paling relevan dan manfaat bagi pembangunan negara yang adil dan beradab. Baik, selanjutnya adalah keberagaman pikiran. Pancasila mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama, budaya, dan kepercayaan di Indonesia. Ia mengkombinasikan berbagai perspektif dan pendekatan filosofi dalam menyusun fondasi moral dan politik negara. Baik, yang selanjutnya adalah kesadaran epistemologi. Pancasila mencerminkan berdasarkan akan asal-usul dan konteks budaya serta sejarah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini mengakui pentingnya memahami dan meresapi nilai-nilai lokal dan global dalam konteks pembangunan nasional. Baik, yang terakhir adalah kreativitas. Pembentukan Pancasila melibatkan kreativitas dalam merumuskan nilai-nilai yang dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Para perumus Pancasila menunjukkan kreativitas dalam menemukan solusi yang seimbang dan inklusif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu. Baik, yang selanjutnya ada materi yaitu tentang mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Baik, di sini ada 5, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Bentuknya menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menemukan pentingnya
perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua manusia tanpa memandang perbedaan. Ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia serta upaya untuk menciptakan masyarakat yang keadilan dan beradab. Baik, yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yaitu prinsip ini menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Ini menekankan pentingnya membangun solidaritas nasional dan menjaga keutuhan serta kedaulatan rakyat. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan kedaulatan rakyat sebagai asas utama dalam menyelenggarakan negara. Bentuk-bentuknya mencerminkan sistem demokrasi yang mengedepankan masyarakat dan mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya pembangunan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan kesempatan yang sama dan redistribusi yang adil dari sumber daya bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu ada mensustensikan sifat sila-sila Pancasila bagi satuan sistem. Baik, di sini ada 5, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila itu merupakan sila pertama yang menekankan penguatan terhadap keberadaan Tuhan sebagai landasan moral spiritual bagi kehidupan masyarakat, dan hakikatnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius dalam membentuk kesadaran kolektif akan keberadaan yang lebih tinggi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap manusia. Hakikatnya adalah mengakui martabat manusia sebagai individu yang unik dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, dan kemajuan sosial. Yang ketiga yaitu ada sila persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Hakikatnya menghargai dan memperkuat rasa persatuan nasional yang menjadi fondasi bagi stabilitas dan keberlanjutan negara. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ini juga menekankan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem pemerintah. Hakikatnya adalah memberikan ruang partisipasi bagi rakyat yang mengambil keputusan politik melalui mekanisme demokrasi. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini adalah menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hakikatnya adalah menciptakan sistem sosial yang adil di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan. Baik, di sini yang terakhir ada mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal dan saling mengkualifikasi. Di sini ada yang pertama adalah hierarki piramidal. Kejelasan strukturnya adalah susunan Pancasila dalam hierarkis piramidal memberikan kejelasan struktur yang memudahkan pemahaman mengenai hierarki nilai-nilai dasar. Prioritas nilainya adalah hierarki ini menunjukkan prioritas untuk tertentu dalam pentingnya masing-masing prinsip dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi yang mendukung prinsip-prinsip lainnya. Yang selanjutnya adalah saling mengkualifikasi.
Pendekatan saling mengkualifikasi ini menunjukkan bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Ini mencerminkan komplikasi hubungan antara nilai-nilai tersebut. Dengan saling mengkualifikasi, Pancasila menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara prinsip-prinsipnya. Ini memastikan bahwa tidak ada satu nilai pun yang mendominasi yang lain, melainkan semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga adalah evaluasi positif. Rekreasi piramidal dan saling mengkualifikasi menciptakan kesatuan sistem yang kokoh. Ini membantu menjaga kohesi dan konsistensi dalam pengertian nilai-nilai dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan keterpaduan nilai-nilai yang beragam dan kompleks, mencerminkan rasionalitas sosial, budaya, agama, dan heterogen di Indonesia. Dan yang terakhir adalah potensi tantangan. Hierarki dan interdependensi nilai bisa menjadi subjek penafsiran yang beragam. Ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam pemahaman terhadap peran dan bobot masing-masing prinsip, yang mungkin menimbulkan konflik interpretasi. Dalam praktiknya, mencapai keseimbangan antara semua prinsip Pancasila bisa menjadi tantangan atau implementasi yang tepat, memerlukan pemahaman dalam tentang nilai-nilai tersebut dan situasi konseptual yang beragam di masyarakat. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.